orang yang bernama Muhammad bisa saja selamat karena namanya ada hubungannya dengan nama, mirip dengan nama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi orang yang sering menyebut asma beliau dengan bersalawat kepada beliau, meskipun kurang amal soleh, meskipun minim ilmu, bahkanlah katakanlah mereka kadang-kadang larut dalam perbuatan dosa, maka salawat tersebut akan membimbingnya, akan menjadi jalan selamat kepada dia. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'idzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم المكنون أن تصلي على سيدنا محمد خير البرية صلاة أدور جسادنا بالطاعة وقلوبنا بالمحبة وأرواحنا بالمعرفة وأسرارنا بالشهادة وعلى الوصف وسلم عدد كمالك كما يليق بكماله برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Di dalam Maulid berjanji di awal ditulis sa'dun lima yusalli wa yubarik alaih, keberuntungan akan diperoleh orang yang bersolawat dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat besar keuntungan, sangat besar pahala apabila orang gemar bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas di antara sebagian daripada besarnya atau keberuntungannya orang yang bersalawat kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, orang tersebut mendapatkan balasan solawat daripada malaikat Jibril alaihissalam. Berdasarkan sabda baginda Rasulullah SAW yang redaksi hadisnya berbunyi begini: Ja'a dzata yaumin wal busyra tura fi wajhihi faqala atani Jibril alaihissalam wa qala, suatu saat kegembiraan sangat terlihat jelas dari wajah baginda Nabi Muhammad SAW.
Dan kemudian beliau bersabda, telah datang kepadaku tadi malaikat Jibril dan beliau berkata, "Amatarudhu ya Muhammad, apa kamu tidak rela ya Muhammad, Allah yusalli alaika hadum min ummatika illa sallaitu alaihi asyran." Tidaklah bersalawat kepadamu salah satu dari umatmu kecuali aku Jibril bersalawat kepadanya 10 kali. Wala yusallimu alaika hadum min ummatika illa sallamtu alaihi asyran. Dan tidak mengucapkan salam salah satu dari umatmu kecuali aku Jibril mengucapkan salam kepada dia. Jadi malaikat Jibril langsung membacakan sholawat dan mendoakan keselamatan, yang dimaksud salam, mendoakan keselamatan kepada seseorang yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan solawat dan doa malaikat Jibril pasti tidak ditolak, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu keberuntungan yang luar biasa apabila didoain, apabila kita disolawati oleh malaikat Jibril alaihissalam. Juga pun yang kedua di antaranya, di antara keberuntungan orang yang bersolawat, disolawati atau didoai oleh 70.000 malaikat. Berdasarkan hadis sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya shalla alaihi 70,000 malakin. Wa man sallat alaihi al-malaikah kana lahu min ahli jannah." Man shalla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, fa shalla alaihi fa sallat alaihi al-malaikah, maka fasalla alaihi 70,000 malakin, maka bersolawat kepada orang tersebut 70.000 malaikat. Wa man sallat alaihi malaika, barang siapa yang disolawati satu malaikat saja, kana lahu min ahli jannah, orang tersebut bagian daripada penghuni surga, ahlul jannah. Jadi kita apabila kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan solawat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepada kita, memohonkan rahmat kepada kita, memohonkan ampun kepada kita, memohonkan keselamatan kepada kita. 70.000 malaikat. Sedang satu malaikat saja apabila bersolawat kepada seseorang, maka seseorang tersebut adalah bagian daripada ahli surga. Orang tersebut adalah selamat satu malaikat saja. Karena apa? Karena malaikat suatu makhluk la ya'sunallaha ma amarhum. Mereka tidak bermaksiat terhadap apa-apa yang Allah perintah kepada mereka. Malaikat suatu makhluk yang suci, satu detik pun, satu kali pun tidak pernah mengerjakan maksiat. Ini malaikat. Sehingga satu doa daripada malaikat bisa orang tersebut selamat. Apalagi sampai pada 70.000 malaikat. Bahkan orang yang bersolawat, meskipun dia ahli dosa, meskipun dia ilmunya minim atau amal solehnya sedikit, mereka ahli solawat, mereka akan dicukupi oleh Allah. Kenapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka selamat. Karena siapa? Syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dikumpulkan dengan orang-orang yang banyak beramal soleh. Sebab siapa? Sebab
ketinggian makom atau martabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang sangat beruntung, baik di kehidupan dunia, lebih-lebih di kehidupan akhirat. Bahkan suatu doa yang diawali dengan sholawat, doa tersebut pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa menurut kata para ulama, bainad du'a wa samail hijab. Ada suatu hijab antara doa dengan langit, ada suatu hijab. Kasful hijabnya, pembuka hijabnya, pembuka tirai diterima doa, sampainya doa tersebut kepada Allah, ada selawat. Sehingga konon katanya almarhum Kyai As'ad Samsul Arifin Sukorejo, beliau kalau ada hajat apa-apa, kalau mau minta apa-apa kepada Allah, beliau bersolawat terlebih dahulu. Bahkan beliau menganjurkan kalau ada hajat, meskipun dengan siwak solawat yang pendek, berzikir dengan solawat 1000 kali. Setelah beliau berzikir solawat, berwirid solawat 1000 kali, kemudian beliau meminta hajatnya, dan hajat beliau tepat terkabulkan. Ini bukan sebenarnya, kalau kita teliti berdasarkan hadis, berdasarkan makalah para ulama, berdasarkan kitab-kitab yang disusun oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepada siapapun saja, termasuk kepada diri kita, apabila kita ada suatu hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, awali doa kita dengan memperbanyak sholawat, apalagi sholawatnya sampai 1000 kali. Maka Allah Ta'ala akan menerima, mengkabulkan doa-doa kita, permintaan kita, hajat-hajat kita, sebab bacaan-bacaan sholawat tadi. Sehingga orang yang banyak bersolawat, lisannya mustajibud da'wah, lisannya sangat tajam, lebih tajam daripada pedang. Bukan tajam menyakiti orang, bukan. Ketajamannya beliau dalam doa, tajamnya doanya beliau lebih tajam daripada pedang. Inilah orang yang lisannya selalu basah dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga di dalam kehidupan dunia mereka mulia, juga pun lebih-lebih di kehidupan akhirat jauh lebih mulia. Bahkan diceritakan, ini cerita, ada orang Belanda pergi ke Indonesia, sampainya di Surabaya, ingin sowan atau bertemu dengan orang waskito. Orang waskito itu dalam bahasa Jawa, kata orang Madura, manti, mustajibud da'awah, lisannya tajam pedang. Maka orang tersebut diantar sowan kepada seorang wali besar, Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Pasuruan. Sesampainya di rumah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Hamid langsung berteriak dalam bahasa Madura, solawat salamet, solawat salamet.
Kemudian orang Belanda tersebut tanya kepada yang mengantar, apa itu artinya? Orang yang membaca sholawat katanya selamat. Sholawat itu apa? Ini tanya kepada orang yang mengantar. Yaitu sholawat adalah bacaan Allahumma sholli ala Muhammad. Itu diajarkan Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian orang Belanda itu pulang naik pesawat. Sampainya di atas ternyata ada kendala mesin, ada kendala mekanik pesawat, sehingga ada siaran hati-hati karena pesawat ada kendala mekanik. Seisi pesawat bingung menangis. Kemudian dia mengingat apa yang dikatakan oleh Ki Hamid, sholawat salamat. Cuman lupa pada bacaan sholawatnya, karena dia bukan muslim. Cuman yang diingat hanya Muhammad, nama Muhammad. Lidahnya orang Eropa memanggilnya Muhammad. Dari saking paniknya, dia manggil-manggil, dia dalam niatannya bersolawat, tapi karena lupa dia mengulang-ulang Mehmet itu adalah Muhammad, kesannya orang Eropa. Mehmet terus sampai pesawat jatuh ke bumi, pesawat hancur, semuanya mati kecuali dia yang selamat, satu orang, dia yang selamat, orang yang Belanda. Sehingga membuat orang-orang heran, termasuk para wartawan heran. Banyak yang mewawancarai beliau karena semuanya hancur, mati semua, tinggal dia. Kemudian dia datang lagi ke Indonesia bersama seluruh keluarganya dan masuk Islam di Pasuruan di hadapan Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Ini adalah sekilas tentang bagaimana dahsyatnya sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita mohon kepada Allah agar lisan kita selalu basah dengan sholawat, agar kita tidak bosan dengan berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita senantiasa senang, diberi kesenangan kepada sholawat, karena orang yang sering menyebut asma Nabi Muhammad ini selamat dari api neraka. Karena apa? Orang yang bernama Muhammad bisa saja selamat karena namanya ada hubungannya dengan nama, mirip dengan nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang yang sering menyebut asma beliau dengan bersalawat kepada beliau. Meskipun kurang amal soleh, meskipun minim ilmu, bahkanlah katakanlah mereka kadang-kadang larut dalam perbuatan dosa, maka sholawat tersebut akan membimbingnya, akan menjadi jalan selamat kepada dia. Sehingga betullah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Barzanji dalam suatu tulisan di maulidnya, Sa'adun liman yusalli wa yubarik alaih. Keberuntungan kepada seseorang yang bersolawat dan bersalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga pun bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faedah dan fadilahnya tidak terhingga, tidak terhitung banyaknya dan tidak terhingga. Al-Fakir mengungkap
ada 70.000 malaikat yang bersolawat kepada beliau. Juga pun apabila kita menulis solawat dalam suatu buku atau dalam suatu kitab, maka juga pun ada solawat, ada malaikat yang bersolawat kepada kita selagi masih tulisan itu ada. Selagi masih tulisan itu ada malaikat yang bersolawat kepada kita. Ini berdasarkan keterangan daripada hadis, daripada sabda baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga mayoritas para ulia melakukan wiridan. Di antara wiridnya adalah salawat kepada Nabi. Konon katanya di antara wiridannya Ki Abdul Hamid Pasuruan, di samping beliau adalah mewiridkan Dalailul Khairat, yaitu suatu kitab kumpulan salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli radhiyallahu anhu. Beliau juga pun melazimkan di antaranya salawat nariyah 1000 kali, salawat munjiat 1000 kali, dan salat-salat lain. Ini beliau lazimkan setiap malam. Beliau sering tidak meninggalkan salawat munjiat atau tafrijiyah 1000 kali. Sehingga beliau menjadi seorang wali besar di tanah Jawa yang makbarahnya sampai sekarang banyak diziarahi orang dan masyhur. Bahkan ini cerita daripada karomahnya sholawat, sampai sekarang Imam Jazuli penyusun kitab Dalail Khairat kumpulan sholawat, sampai sekarang orang yang berziarah ke sana pasti kuburannya lebih harum daripada misi. Sewaktu kuburan beliau dipindah oleh murid-muridnya, beliau wafat sudah berapa ratus tahun, hampir 500 tahun. Kemudian dipindahkan kubur beliau, jenazah beliau seperti baru wafat. Bahkan harumnya jenazah beliau lebih harum daripada minyak kasturi. Bahkan sampai sekarang setiap orang yang berziarah ke makam beliau di Maroko, di Fez, harum, ada yang lebih harum daripada minyak kasturi yang berasal daripada kuburan beliau. Ini bagian daripada karomahnya sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga Al-Fakir mengajak pada jemaah, pada diri Al-Fakir, jangan bosan-bosan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sebab amalan inilah yang mengantarkan kita kepada keberuntungan, kemuliaan, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Binallah at-tawfiq hidayah wal inayah, wa min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa wa nadhar wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاس جنات مقاتب رحمة داوم النبي الصلاة على النبي